Shalom saudaraku, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang hal penghakiman, yaitu jangan menghakimi. Quote and quote di dalam satu catatan. Catatannya sangat negatif. Saudara-saudara yang kukasihi, dewasa ini sering sekali kita mendengarkan jangan menghakimi. Kalau ada orang yang menjadi subjek ataupun objek sebuah persoalan yang dibuat oleh tangannya sendiri, meskipun hal tersebut terbukti atau tidak, kata ini akan muncul, saudaraku. Bagus sekali memang, supaya kita tidak mengeluarkan kata atau kalimat yang ngejudge, yang menghakimi. Karena kita siapa? Yesus kan berkata jangan menghakimi. Karena hal penghakiman adalah miliknya Tuhan. Saya dalam renungan ini tidak membahas tentang penghakiman itu, tetapi saya membahas sikap kita di dalam hal menerima kritik, menerima masukan, menerima teguran. Sehingga hal negatif dari penghakiman, kata jangan menghakimi tidak menjadi negatif dalam kehidupan kita yang melakukan sesuatu yang menjadi perbincangan orang, saudara-saudaraku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mendasarinya di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-7. Satu perikop, tetapi kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas orang Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara-saudaraku, satu kali Raja Daud di dalam musim perang, dia tidak ikut berperang. Dan ketika dia tidak ikut berperang, dari atas soto istananya dia melihat seorang wanita, dan wanita itu bernama Batseba. Dia adalah istri dari Uria, seorang prajurit kecil. Dilalah, tidak tahu dari mana, Daud mengingini, menyukai, mencintai istri Uria tersebut. Dia seorang raja. Dan dia berpikir, bagaimana cara yang manis, yang bagus agar dapat mengambil Uria menjadi istrinya. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saya berpikir bahwa hal ini tidak serta-merta dia lakukan, tetapi berhari-hari dia pikirkan, berhari-hari di dalam pikirannya dia masuk, dan bagaimana caranya untuk menjadikan Batseba istrinya dan mengambilnya dari tangan Uria, prajurit kecilnya. Ada satu ide yang timbul. Ide tersebut adalah menempatkan Uria di front line dalam perang yang dahsyat, di bagian depan. Artinya apa? Artinya adalah sangat-sangat besar kemungkinan tewas di dalam pertempuran dibanding kemungkinan untuk selamat dan pulang kembali ke Israel menjadi suami daripada Batseba. Daud memikirkannya dan memberikan SK, surat kuasa, surat perintah kepada prajurit pimpinan dari Uria. Tempatkan Uria
di depan pertempuran yang paling berbahaya. Saudaraku, Uria tidak tahu. Patriotisme Uria muncul. Siap, terima perintah komando atasan. Karena patriotisme seorang prajurit mati di pertempuran merupakan sebuah kebanggaan. Sahabat yang kukasihi dalam Yesus Kristus, prajurit pimpinan dari Uria pun tidak tahu. Istri Uria tidak tahu. Hanya Daud yang tahu. Tapi jangan salah, Allah Maha tahu. Sebagus apapun orang menyimpan borok, kebusukan, niat jahat, persepakatan buruk, lihat, Tuhan tahu. Sampai satu ketika, Bapak Ibu Saudaraku, betul, dalam peperangan itu Uria mati. Daud akhirnya mengambil istri Uria, Batseba, janda miskin kecil itu, menjadi istrinya. Kemuliaan bagi Daud, pujian bagi Daud. Seorang raja yang besar mengambil janda seorang yang kecil, mengangkat derajat Batseba. Di mata orang lain, ini bagus, ini terpuji. Tapi Tuhan tidak buta. Tuhan melihat itu adalah kekejian. Tuhan melihat itu adalah nista. Akhirnya dia mengutus Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan pun menghadap Daud di dalam 2 Samuel pasal 12. Dia menegur Daud dengan teguran yang manis, dengan sebuah perumpamaan. Ada 2 orang, yang seorang yang kaya, seorang miskin. Orang kaya ini memiliki segala sesuatu. Dombanya banyak, hartanya banyak, sumur airnya ada, perkebunannya ada. Ada seorang yang miskin sekali. Dia hanya memiliki seekor anak domba. Harapan satu-satunya masa depannya ditaruhkan terhadap domba tersebut. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, orang kaya yang serakah ini akhirnya dengan paksa mengambil domba itu dan merampas dari tangan perempuan miskin itu. Emosi Daud naik karena dia tidak mengetahui konten isi daripada perumpamaan tersebut. Dia bilang, tangkap itu orang kaya, hukum dengan hukuman yang paling berat. Ketika itu terjadi, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya, kamulah orang kaya itu. Tuhan sudah mengangkat engkau, Tuhan menjadikan engkau raja, Tuhan membawa engkau dari padang gurun menjadi raja yang besar di Israel. Tuhan memberikan Israel yang dan Yehuda padamu. Istri-istri tuanmu, berarti tuannya adalah Saul, ada di bawah tanganmu. Tetapi masih engkau mengingini istri seorang prajurit. Waduh, tersentak ini Raja Daud. Dan ketika dia tersentak, ini yang bagus sekali saudara-saudaraku responnya. Raja Daud tidak berkata, kamu jangan menghakimi. Raja Daud tidak berkata kepada seorang hamba Tuhan yang kecil itu, dia raja Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dia tidak berkata, tangkap ini. Semua ada di dalam tangan Daud. Otoritas, kuasa ada dalam dirinya. Tapi kita lihat responnya ketika dia ditegur oleh seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu
engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saya akan tutup dengan satu pemikiran. Jangan juga mudah mengatakan, mengambil kata-kata, jangan menghakimi untuk membentengi, membela diri saudara dan saya. Akhirnya kita bersembunyi di balik kalimat tersebut. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak bagus juga buat kita. Jangan buat sesuatu yang menjadi perbincangan jikalau Anda tidak ingin dibincangi, tidak ingin diperkatakan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran bagi orang lain untuk menilai kita, terbukalah, saudara-saudaraku, dengan hal tersebut, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan pulihkan Daud karena respon yang tepat, respon yang benar dalam menghadapi teguran. Tuhan juga akan pulihkan kita jikalau kita tidak bersembunyi, tidak memproteksi diri kita dengan kalimat-kalimat yang berkata jangan menghakimi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya, sukses buat kita selalu. Amin.